Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita baca doa dulu sama-sama ya. Doa sebelum belajar yaitu Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pelajaran kita sebelumnya adalah tentang mematuhi aturan ya, juga etos kerja dan juga tentang berkompetisi dalam kebaikan. Nah, itu semua adalah ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Nah, materi kita hari ini kita lanjutkan adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kajian tentang keimanan kita kepada kitab yang telah diturunkan Allah. Ya, ada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, sebelum kita mulai materi, kita mulai dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, menjelaskan fungsi iman kepada kitab-kitab Allah. Dan yang ketiga, menunjukkan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah. Yang selanjutnya, menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah dan menerapkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kita masuk pada pengertian ya. Apa itu iman? Nah, iman adalah keyakinan hati, ya, kemudian diucapkan dengan lisan dan diperbuat dengan arkan. Nah, jadi pengertian iman kepada kitab Allah adalah meyakini, ya, yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasulnya. Ya, ada beberapa kitab dan diberikan kepada beberapa nabi dan rasulnya untuk beberapa kaum. Yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Yang pertama adalah kitab Taurat. Adalah salah satu kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dalam bahasa Ibrani, yaitu Torah yang artinya instruksi. Kemudian Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada kaum Bani Israel melalui utusannya bernama Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah untuk mengesahkan. Nah, itu ketiga kitab yang tadi adalah kitab yang diturunkan kepada nabi dan kaum tertentu, ya. Sementara kitab kita yang kita imani dan kita jadikan pegangan sekarang adalah kitab Al-Quran, ya. Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur atau mutawatir. Kemudian, wahyu yang pertama adalah surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 sampai dengan 5. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Ya. Baca dengan nama Tuhanmu. Nah, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat. Nah, selanjutnya ya, Al-Quran adalah banyak nama-nama lainnya, yaitu ada Al-Furqan, yaitu sebagai pembeda, ya, ada Asy-Syifa sebagai penawar, ada Az-Zikri sebagai pengingat. Dan banyak keistimewaan Al-Quran. Siapa yang membacanya bernilai ibadah, mendapat pahala, ya, bisa menerangi kita di alam kubur dan banyak lainnya. Ya.
Jadi semua kitab yang sudah Allah turunkan itu wajib kita imani, ya, karena merupakan salah satu rukun iman. Jadi kita wajib mengimani semua malaikat yang Allah turunkan, semua kitab yang sudah Allah turunkan. Namun yang jadi pegangan untuk kita, pedoman untuk hidup kita, ya, sehingga hidup kita menjadi lurus, menjadi baik, menjadi bahagia nanti adalah Al-Quran. Nah, setelah dijelaskan semuanya, maka kita masuk ke evaluasi. Silahkan sekarang anak-anak kerjakan ya. Nah, yang pertama, jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, jelaskan pengertian Al-Quran. Yang ketiga, uraikanlah nama-nama lain dari Al-Quran. Selain yang disebutkan tadi, ada lagi yang lain, nama-nama lainnya. Dan keistimewaan Al-Quran yang lain. Nah, semoga ya dengan penjelasan hari ini kita makin semangat untuk terus memegang kitab suci kita sebagai pegangan hidup, pedoman hidup kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, terutama bagi diri ibu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.